Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian sehat-sehat saja, tetap semangat, tentunya tetap ceria. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 3. Pembelajaran yang pertama yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mari kita mulai. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Yuk kita cari jawabannya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Apa itu? Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kita tahu bahwa di Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayahnya yang banyak memiliki hutan. Mari kita pelajari hal ini melalui bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur, dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi.
Kabut asap yang ketiga ya, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kita lanjut yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA akan mudah terjadi. Nah, sampai di sini dulu bacaannya. Bagaimana? Kalian tentunya bisa memahami ya betapa bahayanya kabut asap bagi kesehatan kita ya adik-adik. Makanya kalian harus bisa melindungi diri dari kabut asap ini. Yuk, mari kita lanjutkan bacaan ini. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian yang keempat, segera berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau disingkat PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itu tadi bacaan yang saya bacakan dari teks yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham bahaya dan cara mengatasinya? Saya berharap kalian sudah paham. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, bagaimana kalau kita berlatih menulis kata tanya, tetapi yang berhubungan dengan teks bacaan tadi, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kita sudah belajar kemarin tentang kata tanya. Apa saja kata yang digunakan untuk bertanya? Yang dikenal dengan apa kemarin? Ya, betul. Adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kemana? Simbanya yaitu si. Siapa? M. Mengapa? Bagaimana?
Nah, ini saya sajikan kolom-kolom yang masih kosong. Kalian coba berlatih mengisinya. Di situ ada kata tanya pertama apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, coba cocokkan dengan yang saya buat. Silahkan adik-adik mencocokkan, kalau kurang ditambahi. Ini dia, kalian perhatikan ya adik-adik. Sudah selesai adik-adik? Nah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu ceria.